Oke, Kak. mau mandi nih, waktu, waktu, waktu. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari atas, dari slide pertama. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan dan saya sebagai Faisal Ramadan dengan NIM 17.20513 bersama teman-teman saya. Ayo lanjut. Makna bertuhan. Em, Tuhan ini tuh kita sebagai manusia harus bergantung kepada Tuhan yang sebagaimana kita harus dengan kesadaran akan kelemahan terhadap dirinya sendiri. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, jadi eh, kita harus membutuhkan Tuhan untuk mengandalkan eh, kesadaran dan kelemahan serta mengandalkan kekuatan lain di luar kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Makna Tuhan Tuhan sendiri itu sudah dijelasin oleh surat Al-Fatihah ayat 5, yaitu iya kana wudu iya kana stain, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sip, lanjut. Arti kata na'budu ini diambil dari kata ibadat, yaitu kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Nah, lalu nasta'in, minta pertolongan, diambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan apa itu dari makna bertuhan, yaitu yang pertama ada aspek pembahasan Tuhan. Yang itu pertama ada wujud. Percaya atau tidaknya keberadaan Tuhan yang mempengaruhi cara dan pola kehidupan yang dijalani manusia. Itu ada beberapa argumen bukti adanya Tuhan, yang itu yang pertama ada dalil nalki, argumen yang dikemukakan melalui ayat Al-Quran atau wahyu ilahi. Terus yang kedua ada argumen alki, argumen yang dikemukakan dari produk pemikir rasio manusia. Terus yang ketiga nih, yang ketiga ada dalil empiris, merupakan bukti yang didapat dari hasil pengamatan inderawi secara langsung terhadap fenomena alam sekitar. Nah, di sini yang kedua ada zat Tuhan. Pembahasan tentang zat Allah ini merupakan hal yang pelik dan membutuhkan pemikiran jernih dan mendalam. Adapun pemikiran filsafat tentang zat Tuhan ini adalah sebagai berikut. Yang itu ada pertama nih. Yang pertama zat Tuhan itu yaitu ada i- yang mengatakan bahwa hakikat zat Tuhan adalah akal yang bersifat murni metafisik. Terus nih yang kedua, ada yang mengatakan zat Tuhan adalah cahaya. Nah, terus di sini aspek pembahasan ketiga, aspek pembahasan Tuhan yang ketiga ada sifat. Nah, sifat ini ada dua pemikiran dalam pensifatan Tuhan, yaitu ada tasbih merupakan sikap imanasi Tuhan dan tanzih sikap mentransdensikan Tuhan. Oke, terus yang keempat ini ada nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan kepada realitas Tuhan yang mencakup wujud, zat, dan sifatnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pratama. Oke. Eh, Berikutnya ada aspek pembahasan Tuhan yang kelima, yaitu af'al, perubahan Tuhan, yaitu apa saja yang telah sedang dan akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan semesta ini. Perbuatan Tuhan juga tidak lepas dari maujud, zat, nama, dan sifatnya. Berikutnya ada pandangan filosof tentang Tuhan,
Menurut para filosof Muslim, yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi menyifati Allah sebagai kebenaran, Al-Haq yang menjadi tujuan pemikiran filsafat manusia. Maka satu yang benar, Al-Wahid Al-Haq adalah yang pertama, Sang Pencipta, Sang Pemberi, rizki atas semua ciptaan dan sebagainya. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahwa Tuhan dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Tuhan itu zahir sekaligus batin. Tuhan adalah substansi yang tidak terbatas. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat Tuhan identik dengan keberadaannya yang mesti. Kemajudan yang mesti itu jumlahnya harus satu. Walaupun di dalam kemajudan ini tidak boleh terdapat kelipatan sifat-sifatnya. Tapi Tuhan memiliki esensi lain, tak ada atribut lain kecuali dia itu ada dan mesti ada. Yang keempat ada Ruis. Ibnu Ruis berpendapat pembuktian Tuhan tertumpu pada dalil inayah dan dalil iktira. Tindakan Tuhan bisa diringkas menjadi 5 tindakan utama yakni pencipta, mengutus nabi-nabi, menetapkan takbir, menetapkan takdir, membangkitkan kembali, dan mengadili. Hal ini membuktikan eksistensi sang pencipta yang bijak. Oke, selanjutnya ada pandangan filosofi tentang Tuhan menurut para filosof Barat. Yang pertama ada Lloyd Morgan. Bagi Lloyd Morgan, hukum susunan dan pilihan didapat oleh perkembangan evolusi cukup untuk melepaskan dari inayah Tuhan pada akhirnya. Yang kedua ada Samuel Alexander. Samuel Alexander berpendapat Tuhan adalah tingkatan teladan idealis, karenanya alam semesta bergerak untuk mengeluarkan dia dari lipatan-lipatannya, persembunyiannya. Yang ketiga ada Marshall Christian Simtus. Marshall berpendapat Tuhan itu bertempat di mana tanpa tempat tersebut hakikat bagi alam semesta ini tidak terwujud. Ia menghendaki dan berbuat akan tetapi tidak menginginkan semua yang dikehendakinya. Yang keempat ada Nietzsche. Nietzsche berpendapat kalau Tuhan itu telah mati dan bahwa keberanian itulah agama yang seharusnya dipeluk oleh setiap orang yang berhak pantas hidup. Karena keberanian adalah tingkah laku atau akidah yang paling diperlukan oleh jiwa dalam suatu yang kosong dari Tuhan. Yang terakhir ada Hartman. Bagi Hartman, Tuhan bukanlah suatu zat dan bahwa ia tidak merasakan dirinya sendiri atau yang memiliki aku, yang menjelma pada wujud karena zat pribadi dan aku adalah perkara yang paling jauh dari kesucian Tuhan. Selanjutnya ada konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan atas kumpulan norma, dan ajaran yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya, sebagai sistem kepercayaan dan peribadatan di mana seseorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahiriah mengenai spiritualitasnya. Jadi agama adalah suatu sistem ibadah yang terorganisir dan teratur. Selanjutnya adalah alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama sangat erat kaitannya antara manusia dengan spiritualitas karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Dan apabila kita sudah mampu melakukannya, maka kita mencapai spiritualisme Islam, yakni yang pertama adalah memahami dan merasakan keagungan Allah, memahami dan merasakan keindahan ilahi, larut dalam aturan-aturan main yang telah ditetapkan Allah, mencapai cinta ilahi, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Effendi Malika. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Maaf, tadi dari slide berapa, Pratama? Dari slide 14, perspektif ketuhanan. Baik, akan saya lanjutkan. Perspektif ketuhanan. Yang pertama itu ada psikologis, Tuhan sebagai kekuatan absolut. Dan yang kedua, sosiologis, Tuhan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Yang ketiga, filosofis, konsep Tuhan dalam pemikiran manusia. Dan yang keempat, ada teologis, pemahaman berdasarkan wahyu yang disampaikan. Baik, selanjutnya ada teologi Islam. Yang pertama ada pengertian teologi Islam. Teologi Islam ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam membahas Allah dengan segala sifatnya, Rasul dan segala sifatnya, dan juga pembahasan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan.
Dan yang kedua ada sumber. Sumber utama teologi Islam ialah Quran dan hadis-hadis sendiri yang banyak berisi penjelasan-penjelasan tentang wujud Tuhan keesaannya. Sifat-sifatnya, persoalan-persoalan teologi Islam lainnya merupakan campuran dari ilmu keislaman dan filsafat Yunani. Namun kepribadian Islam tentu lebih jelas dan lebih kuat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rijal. Ya, Nofrizal, dipersilakan. Maaf nih, lanjutin yang mana? Lanjutin yang Di aliran teologi slide Islam. nomor 6. Aliran teologi Islam. Ya udah mulai aja. Boleh dimulai. Aliran teologi Islam. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sendiri artinya yang terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran dunia Islam. Berawal dari banyaknya orang yang hendak menghancurkan Islam dari segi akidah dan juga munculnya golongan tasawuf hulul atau inkarnasi yang mempercayai bertempatnya Tuhan pada manusia. Aliran Mu'tazilah menjawab bahwa Tuhan tidak mungkin mengambil tempat apapun juga. Dalam keadaan demikian muncul aliran Mu'tazilah kemudian perkembangan dengan pesatnya serta mempunyai metode dan pemahaman sendiri. Kedua, ada aliran Asy'ari. Aliran Asy'ari sendiri memiliki arti oh, eh, dikemukakan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa ia mula-mula memeluk paham aliran Mu'tazilah antara lain Quran itu makhluk Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala, manusia sendiri yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan dan keburukan. Kemudian ia mengatakan, saya tidak lagi mengikuti paham-paham tersebut dan saya harus menunjukkan keburukan-keburukan dan kelemahan-kelemahannya. Selanjutnya ada aliran Al-Maturidiyah. Aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidiyah, mengikuti mazhab Imam Hanafi dan mengalami sendiri teologi Islam yang berdasarkan kepada aliran fuqaha dan muhad muhadisin. Seperti hal Asy'ari dalam berpendapatan Al-Maturidi dan Al-Asy'ari terdapat perbedaan dan tetapi hasil yang diperoleh banyak yang sama. Selanjutnya ada teologi Islam, aliran Salafiyah. Aliran Salafiyah, aliran Salafiyah sudah membicarakan berbagai persoalan teologi Islam seperti sifat-sifat Tuhan, perbuatan manusia, kemakhlukan Quran atau bukan dan sifat atau ayat mengesankan penyerupaan atau tasbih Tuhan dengan manusia. Semua bisa digolongkan menjadi satu. Persoalan keesaan mempunyai tiga segi yaitu keesaan zat dan sifat, keesaan penciptaan dan keesaan ibadah. Yang kelima ada aliran Wahabiyah. Aliran Wahabiyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, terpengaruh oleh Mr. Hempler mata Inggris. Salah satu ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mengkufurkan hukum kaum muslim Sunni yang mengamalkan tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain-lain. Bahkan memiliki keyakinan bahwa kaum muslim telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Jadi aliran Wahabiyah menekankan tauhid atau secara ketat dan menolak praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi dalam agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Effendi Malika. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Untuk manfaat, yang pertama itu memperkuat akidah, dan yang kedua memahami perbedaan Islam, ketiga melatih berpikir kritis, empat menjawab tantangan zaman, kelima menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keenam memudahkan dakwah dan dialog, dan yang ketujuh bermanfaat untuk studi Islam. Untuk kesimpulannya, manusia bertuhan dengan kesadaran akan keterbatasannya. Yang kedua, konsep ketuhanan telah dikaji dari berbagai aspek. Spiritualitas sangat penting dalam kehidupan. Perspektif
psikologi, sosiologi, filsafat, dan teologi, memberikan sudut pandang yang luas. Mungkin Ya, itu baik. saja yang bisa kami berikan. Sebentar, Effendi. Oke, Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan, dalam mempelajari ilmu keagamaan, khususnya dalam ilmu keislaman, kita harus banyak mengkaji agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian. Contohnya ada pada surah Quran, surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat 4 berbunyi, Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat. Jika kita mengartikan dari ayat ini saja, maka celaka bagi orang-orang sholat. Namun, jika kita baca ayat selanjutnya, allazi naum am salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Maka kita bisa mendapat arti sebenarnya dari ayat sebelumnya, yang berarti celakalah bagi orang yang diwajibkan untuk salat, kita umat muslim diwajibkan untuk salat, dan melalaikannya. Jadi arti sesungguhnya adalah celakalah bagi umat muslim yang diwajibkan untuk salat dan melalaikannya. Jadi dalam ilmu keagamaan, khusus dalam ilmu keislaman ini, jika ada salah pengertian, maka kita harus mengkajinya lagi seperti surah Al-Ma'un sebelumnya. Oke, baik. Mungkin dicukupkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana? Out berarti ya? Gue mau mandi nih.